Oke guys, saya Gemma Gyardi. Saat ini saya berada di AirAsia Indonesia QZ7520 Jakarta dan Pasar. Sekarang jam 11 siang, tadi take off jam setengah 11. Jadi posisinya tadi habis take off itu suaranya kenceng banget, gak normal, wong gitu ya. Terus saya udah mau tanya tuh kenapa sih kenceng banget. Nah, saya pikir gear up, ternyata pas sampai di atas tetap bunyi. Lalu pesawat ini lambat gitu, muter di atas. Holding setelah departure itu aneh, karena biasanya kalau holding itu kalau mau landing biasanya. Saya udah pikir ini ada suatu hal yang aneh. Nah, untungnya saya bawa Garmin Pilot ya. Jadi ini Garmin Pilot. Nah, ini pesawatnya, kelihatan ya. Itu pesawatnya lagi muter-muter di atas Jakarta, di atas Kelapa II. Ketinggiannya sekarang 6.000 kaki, 230 knot. Biasanya ada standard instrument departure. Pesawat ini kalau take off nih dari Soekarno-Hatta, memang dia pelan 6.000 feet di sini, baru nanti dia lanjut lagi. Kita kembali ke timur. Nah, cuma saya ngerasain kan, kalau kita udah biasa terbang, kita tahu ini pesawatnya nggak accelerate, dia muter aja terus. Akhirnya saya nanya ke pramugarinya, ini kok muter-muter? Dia bilang tunggu sebentar. Terus saya pikir, wah ini nggak bener nih muter-muter, mungkin ada technical problem. Saya udah ngomong, ini kemungkinan RTB, return to base, balik lagi. Ternyata nggak lama lagi kaptennya ting tong, ternyata kena bird strike. Jadi waktu take off tuh ketabrak burung. Nah biasanya kalau bird strike itu dia kalau kena engine berarti engine-nya mati. Jadi kemungkinan besar saat saya sedang bikin video, saya lagi terbang dengan single engine. Nah, di sini menunjukkan bahwa kalau single engine pun, apalagi A320, itu pesawatnya well trim dan semuanya smooth ya. Ini yang kita perhatikan saat ini, semuanya normal. Dan kenapa pesawat muter-muter? Karena pesawat ini butuh mungkin membuang fuel untuk landingnya sesuai dengan maximum landing weight ya. Jadi pesawat itu take off, kalau seandainya ada apa-apa dia mesti balik lagi gitu. Berarti beratnya harus dipertimbangkan. Captain sudah announce katanya sekitar 15 menit. Jadi kurang lebih sekarang dari tadi waktu announce kurang sekitar 10 menit nanti akan return ke Soekarno-Hatta. Dalam kondisi seperti ini harusnya kalau single engine dia udah harus declare ya, apakah itu PAN atau Mayday, declare emergency lah paling tidak untuk mendapatkan priority untuk masuk. Cuma sekali lagi saya nggak tahu ini kondisinya engine-nya mati satu atau tidak, atau apa yang kena, kita nggak tahu. Yang jelas return to base itu salah satu procedures yang harus dilakukan. Kebetulan hari ini saya jadi penumpang, dan ini pertama kali dalam sejarah saya mengalami bird strike sambil jadi penumpang. Makanya menit-menit awal pada saat pesawat itu take off, Anda jangan tidur ya. Kenapa? Karena kita mesti aware, dan logiknya kita mesti tahu bahwa pesawat ini harusnya kalau take off itu dia nggak muter-muter gitu, karena nggak mungkin baru terbang di holding itu jarang banget, kecuali for some reason ada pesawat lain yang emergency. Nah, cuma tadi karena memang suaranya kenceng banget, jadi kita pikir something wrong, dan pilotnya sangat tenang sekali. Mereka bisa mengatasi saya rasa, dan kita bisa lihat sekarang kita holding, kita muter-muter sambil saat ini kita menurunkan ketinggian. Sekarang udah 4.000 dan speednya udah 220, dan saat ini pesawatnya saya rasa ini akan terus turun dan langsung masuk ke Soekarno-Hatta. Ini Soekarno-Hattanya, runway-nya possibly 25 ya. Runway 25 itu berarti kita masuk dari barat dan landing ya. Ketinggiannya 4.200 sekarang guys ya, 4.200, speednya udah turun sampai 216 ya. Nah ini nanti kita juga bisa lihat Soekarno-Hatta ini ada chartnya. Kalau misalnya kita masuk to 5 right, nah ini expired ya, saya belum update. Ini saya bisa masukkan ke map ya. Ini expired datanya, saya belum sempat update. Jadi ini rutenya kelihatan nih, pesawatnya ada di sini. Nah ini adalah chart yang dipakai oleh pilot di dalam dia approach ya. Ini namanya approach plate, kita bisa lihat di sini. Ketinggiannya dia harus masuk berapa nih? 2.000 kaki kan. Di sini 2.000 kaki. Ini sekarang lagi belok, dan kita lihat cuacanya guys. Cuacanya tuh bagus banget, bening, nggak ada awan ya. Jadi saya rasa
kondisinya aman dan tidak ada masalah di sini. Ya. Oke, dan ini kondisi kabin pesawat. Semuanya bagus, terkendali, penumpang juga tenang banget karena tadi pilotnya juga sangat tenang. Jadi itu yang perlu Anda ketahui, kalau kita terbang sebaiknya jangan tidur gitu ya. Nah, langsung sambil kita lihat, kita mengamati. Ini adalah live show guys, bird strike. The first bird strike in my life dengan Airbus A320. Kita lihat betapa stabilnya pesawat ini. Tidak perlu panik, tidak perlu deg-degan. Segala sesuatunya harusnya bisa dalam kondisi yang aman ya. Nah, ini dia. Kita masuk di ARCAP, intermediate fix-nya. Ini di ARCAP. Ya. Kalau lihat dari sini tuh di ARCAP harusnya 2000 kaki. Kita sekarang masih berapa? Masih 4000-an. Berarti ada kemungkinan nih pesawat nanti akan either muter lagi atau dive lumayan dalam. Cuma harusnya sih muter lagi kemungkinan. Sekarang udah di idle. Kita lihat speednya. Speednya udah 170 knots guys. Oke. Nah ini kelihatan pesawatnya. Jadi apa yang dilakukan pilot ketika terkena bird strike? Jadi kalau misalnya Anda ngalamin kena bird strike atau ada gangguan, mereka biasanya akan holding, muter-muter dulu. Mereka akan baca checklist, itu yang pertama. Setelah mereka baca checklist, mereka melakukan troubleshooting. Kalau memang kerusakannya itu tidak bisa diatasi, maka dia akan memutuskan untuk kembali ke airport. Nah ini adalah rekaman langsung, nanti biasanya seperti ini. Dari company akan turun, terus kemudian mereka akan bikin report ke DKPPU biasanya, karena itu semua diatur di, kalau di FAA itu FAR 830, kalau di sini kan CASR 830 ya, untuk melaporkan insiden maupun ada trouble. Karena kalau kita sudah declare kita balik, biasanya itu akan kita file report untuk hal ini. Menarik ya. Jadi kalian saat ini 7 menit yang sangat berharga, di mana kalian sedang melihat kisah nyata dari pesawat yang terkena bird strike dan kondisinya masih baik-baik saja sampai sekarang. Jadi oke, ketinggiannya udah turun banget, 3400, speednya udah 150. Ini ground speednya ya, ground speednya. Ini udah melewati ARCAP nih. Nah, cuma saya nggak ada datanya di sini karena nggak ada internet. Apakah runway-nya akan masuk runway 25 atau 07, kita nggak tahu. Yang jelas saat ini pesawatnya sudah cukup mendongak. Berarti ya memang sesuai dengan speednya sih. Apakah flaps-nya udah diturunin? Tapi yang jelas landing gear belum turun. Ya biasanya kalau dalam kondisi single engine, landing gear-nya mereka nggak akan secepat itu. Kenapa? Karena landing gear bisa menyebabkan drag. Drag itu gaya tarik yang memperlambat kecepatan. Oke, kita langsung show. Oke, ini udah 2000 guys, udah 2700, jadi lumayan. Kayaknya VSI-nya juga lumayan tadi, dive-nya lumayan dalam. Oke. Nah, ini dia. Ini Soekarno-Hatta, dan ini pesawat kita sekarang. Dia cabin crew be seated for landing. Jadi udah mulai masuk, mau posisi final nih sekarang, udah mau landing ya. Oke. Nanti saya akan lihat sampai kita landing guys. Udah kelihatan semuanya. Oh, kemungkinan landingnya di sini, bukan runway yang ini nih kemungkinan. Oke, kita coba runway-nya 25 left harusnya, karena mungkin sepi ya. Oke, kita kasih localizer 25 left. Nah, pas kan? Jadi benar-benar 25 left guys. Para tamu yang terhormat, kita akan segera mendarat. Pastikan kembali sabuk pegangan. Nah, di sini. Jadi mokos tadi 4000, bener ya? Mokos 4000. Dan juga penutup jendela terbuka. Terus kita udah masuk di ALS. Jadi ini jelas landingnya pakai ALS, Instrument Landing System, ALS ya. Ketinggian kita udah 1600 guys, 1600. Ini saya belum sempat update, sorry ya. Tapi oke lah. Ini nanti kita akan terus turun sampai decision altitude 310. Landing gear sudah diturunkan,
ya agak telat nurunkan landing gearnya. Harusnya biasanya tuh 3 miles ya, 2 sampai 3 miles di sini. Ini di tengah-tengah tadi kalau tidak salah nurunkannya, berarti ada kemungkinan memang single engine. Oke, jadi walaupun single engine tetap oke, tidak masalah dan kita bisa landing dengan baik. Hebat. Ya, itulah gunanya pilot yang di training. Oke, 1000 feet dan gampang. Kalau udah engine failure biasanya autopilotnya setahu saya dimatiin. Kalau tidak ada suara disconnect autopilot berarti memang udah manual dari tadi. Dan Airbus tuh enaknya auto trim, well trim semua fly by wire. Jadi ada suara autopilot. Good. Nah, mudah-mudahan it's not single engine, I don't know. Guys, sekali lagi. Suara autopilot disengage, ini 700 feet. Atau mungkin Airbus bisa ya, karena saya nggak ngerti Airbus sama sekali, guys. Oke, yang jelas ini nunjukin ke kalian bahwa kalaupun single engine itu harusnya kalian tidak perlu panik. Oke. Nah, tuh Soekarno-Hatta udah kelihatan. Kalaupun ada masalah tidak perlu panik. Selama pilotnya sudah siap, pesawatnya dalam kondisi yang baik, procedures diikutin, semuanya aman ya. Jadi ini udah mulai masuk tuh, udah mau masuk ke runway. 140 knot kecepatan ground speed kita saat ini. Ya, itulah Soekarno-Hatta, kalian lihat. Oke, kita return to base ke Soekarno-Hatta. Biasanya kalau kayak gini orang pasti takut mau minta ganti pesawat dan seterusnya. Ya biasanya pesawat ini pasti akan diganti ya. Cuma yang pasti Anda jangan takut naik airline yang sama karena nggak ada hubungannya. Oke, kita pasti smooth landing. Wih, landingnya guys smooth banget ya. Kita sudah mendarat. Soekarno-Hatta tidak pakai thrust reverse yaitu mesin pendorong terbalik, tidak pakai, karena kalau memang single engine nggak boleh pakai stop thrust reverse, pastinya kan pincang sebelah nanti. Nah. Oke guys, itu saja. Jadi Anda sedang melihat real live video dari take off, suaranya parah banget, terus bird strike. Akhirnya kita curiga pesawatnya muter-muter dan akhirnya benar prediksi saya, kita kembali ke Jakarta. Oke? Semoga ini bisa mengedukasi Anda langsung dari udara dan jangan pernah takut naik pesawat karena semua sudah ditrain, terutama airline-airline yang mengutamakan safety. Saya Gemma Guyardi, FAA Flight Instructor, Citation 5 Jet Captain. Hari ini memberikan edukasi buat Anda dari langsung kondisi yang saya alami. Subscribe dan bagikan buat yang lainnya.